Puji nama Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Kita berada di rumah Tuhan kembali pada hari ini. Di ibadah kita yang kedua, saya mengajak untuk Bapak Ibu bersama-sama berdiri. Kita akan mulai ibadah kita, Ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Datangnya dari Bapa, Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi, ibadah yang kedua, yang diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menjawab hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kedua kita pada pagi hari. Kita percaya bahwa kasih Tuhan sempurna bagi kita. Kasih yang sempurna
Jemaat RBC Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Bapa, Kau kuduslah kami, biar kami dapat memuji-Mu, memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami, tanpa ada beban, tanpa ada
pikiran soal masalah kami di rumah ataupun apapun itu Tuhan, kami mau Tuhan serahkan itu semua di dalam tangan-Mu, karena kami percaya ketika kami berserah, ketika kami memohon, ketika kami berharap hanya kepada-Mu, Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami, Engkau akan memberikan sukacita nantinya kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah-Mu pada hari ini ya Tuhan, biarlah kami dapat melakukannya dengan lancar, tidak ada suatu kekurangan apapun, dan terlebih kami hanya ingin memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa, yang percaya katakan amin. Mari sembah Tuhan, kita semua bangkit berdiri, masih semangat ya. Amin. Kita tidak boleh ragu karena Tuhan selalu berada di sisi kita, karena Tuhan selalu setia kepada kita. Kesetiaanmu
Yesus akan selalu menolong kita, dan Dia akan selalu memperkatakan kita, dan Dia juga akan selalu menuntun setiap langkah hidup kita. Kekuatan dalam hidupku, dalam kesesakan, Kau menentangku dan tenggelamkanku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
segala-galanya. Engkau yang memerintah kehidupan kami, Engkau yang mengatur jalan kehidupan kami. Dan sampai dengan hari ini kalau kami boleh ada dalam anugerah, dalam kebaikan dan rencana Tuhan, semata-mata kami bersyukur Tuhan. Biarlah pujian kami naik kepada Bapa di surga yang mengasihi kehidupan kami, yang mencintai kehidupan kami. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Karena saat kami berdiam menikmati anugerah Tuhan, kami berseru menaikkan doa dan pujian kami. Engkau hadir di persekutuan kami, Engkau hadir di setiap langkah kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, petunjuk-petunjuk kami dengar. Kami rindu Tuhan, ketetapan-ketetapan yang kami akan dengar memberikan petunjuk dengan jelas bagi hidup kami. Tolong kami, mampukan kami, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan. Semangat FBC yang Kau kasih, bahkan teman-teman kami yang ada di FB yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya. Pagi ini kita akan sama-sama belajar kembali dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Peringatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang peringatan Tuhan, maka sebetulnya itu adalah sebuah hal yang memang tidak boleh kita terobos, tidak boleh kita terjang, karena setiap peringatan itu selalu memiliki tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Ya, jika kita tidak mendengar, tetapi kita menerobos peringatan itu, maka akan ada konsekuensinya. Nah, apa itu peringatan? Peringatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan ada beberapa hal, ada 5 kalau tidak salah. Tapi saya ambil 2 saja pengertian yang paling mendekati. Peringatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ditulis nasihat atau teguran dan sebagainya. Jadi kalau kita memberikan peringatan kepada anak-anak kita, Tan, nanti kalau kamu di jalan naik motor jangan terobos ya lampu merahnya, gitu ya. Pakai masker ya, gitu ya, kalau misalnya sekarang itu ya. Itu peringatan atau teguran. Bahkan mungkin teguran bisa ngomong seperti ini. Tan, aku ngomong dengan kamu ini anak saya ya. Kamu gak bangun, padahal kamu mau sekolah. Sekolahnya online, kamu mepet lagi bangunnya. 7:30 kamu mulai sekolah tapi bangunmu jam 7 lebih gitu. Nah, itu peringatan teguran. Nah, bisa jadi peringatan itu juga bicara tentang kenang-kenangan atau sesuatu yang dipakai untuk memperingati, entah itu ulang tahun kita, ulang tahun pernikahan kita, ulang tahun gereja kita, supaya apa? Supaya kita mengingat kembali akan memori yang memang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, tentunya di dalam Alkitab, terjemahan Alkitab atau arti pengertian tentang Alkitab tentang peringatan tentunya berbeda dengan aturan normal, aturan baku atau undang-undang dalam pemerintahan yang memang juga itu bicara tentang peringatan supaya kita itu tetap pada relnya, ya. Ada undang-undang, di undang-undangnya itu ada GBHN, ada haluannya, tidak boleh disimpangkan, harus ranahnya itu, ya, kalau itu negara. Maka peringatan kalau bahasa tentang itu, maka di Alkitab tentunya beda. Alkitab menerjemahkan peringatan itu bicara tentang perintah Tuhan. Dan di Alkitab itu kalau bicara tentang perintah Tuhan, ada banyak sekali. Ya, dari kitab Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, ada banyak sekali peringatan. Baik peringatan yang sedang, keras, dan lunak. Sifatnya himbauan. Nah, peringatan itu juga bicara ketetapan. Nah, kalau ketetapan itu berarti tidak boleh kita terobos, tidak boleh kita terjang. Karena apa? Itu ketetapan. Contoh misalnya, jemaat FBC kita tetapkan ibadah 2 kali. Ibadah yang pertama jam 6:30 dan ibadah yang kedua jam 8:30. Itu ketetapan.
ketetapan tidak boleh kita langgar. Ya paling molor-molor 2-3 menit gitu ya. Tapi yang jelas itu ketetapan. Nah, itu ketetapan yang tidak boleh kita terjang, tidak boleh kita terobos. Apalagi Alkitab menerjemahkan ternyata peringatan itu bicara tentang patokan. Nah, firman Tuhan, dan ternyata dari seluruh perintah, ketetapan, patokan, dan firman Tuhan itu dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bicara tentang peringatan. Jadi kalau zaman ini ada anak Tuhan, ada orang percaya yang mendapat pengilhaman dari Allah dan tujuannya untuk membangun kita, itu bicara tentang peringatan. Ya, walaupun kadang-kala peringatan sekarang ini macam-macam, ya, tidak diilhamkan dari Tuhan, tapi diilhamkan dari emosi, gitu. Ditulis di status, itu peringatan. Padahal kita sedang bicara tanpa ada Niko, gitu ya. Suami kita, istri kita, atau bahkan kita sedang tuju dengan seseorang, gitu, atau komunitas, ditulis di situ. Itu tidak diilhamkan dari Allah, tapi diilhamkan dari emosi. Itu tidak peringatan namanya, tapi paling singgungan atau nabrak gitu ya. Karena Alkitab menjawab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan seperti ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, perhatikan ini, memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, supaya kita tidak salah. Mengajar untuk apa? Menyatakan kesalahan kita. Itu peringatan, itu yang diilhamkan oleh Tuhan. Saat kita salah, kita dibenar. Setelah salah, kita diperbaiki kelakuan kita. Dan untuk mendidik kita, orang percaya, hidup dalam kebenaran. Jadi catatannya, peringatan Tuhan itu adalah semua tulisan, ketetapan, perintah Tuhan, patokan, ketetapan-ketetapannya, itu yang diilhamkan oleh Allah, yang akan bertujuan untuk mengajar kita, memperbaiki kesalahan kita, menyatakan yang salah, memperbaiki kesalahan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, pertanyaannya, kalau begitu di jalan hidup yang aku lalui, padahal saya itu sudah seringkali terobos, padahal seringkali aku sudah menerobos peringatan itu. Sekarang kita mendengar firman Tuhan seperti berhenti dan kita perbaiki, berhenti dan perbaiki, ya, supaya kita ngerti kebenaran yang hakiki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Peringatan itu juga bicara tentang sebuah rambu-rambu yang tidak boleh kita terobos dan terjang. Karena jika peringatan atau rambu itu kita terobos atau terjang, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai ayat 32, bahkan sebelumnya pasal 34 sampai pasal 45, kalau Anda baca keseluruhan, itu bicara tentang peringatan Tuhan kepada umatnya, dan peringatannya itu sangat kejam. Kalau boleh saya sampaikan di sini, sangat sadis, karena memang PL itu bicara tentang Allah yang seperti itu, ya. Allah yang kejam, supaya apa? Umatnya itu ngerti kebenaran. Nah, Yeremia pasal 30 ini terunan spesifik kita akan pelajari bersama-sama. Tadi pagi di ibadah yang pertama ada 2 poin, tapi akan saya tambahi 1 poin di pagi tadi belum saya sampaikan karena sudah mendapatkan warning kurang 5 menit gitu. Ada timekeepernya. Ya, ada timekeepernya. Oke, kita baca. Kita baca pasal 36 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan yang dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, ini pejabat-pejabatnya Yoyakim, yakni panitera Elisama, Gedalia bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain.
Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Baruk itu sekretaris pribadinya Yeremia, ya. Kalau di sini Santika, ya, sekretaris pribadinya. Ya. Ayat 14. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selemia bin Kusi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membaca gulungan itu dan datang kepada mereka. Ayat 15, berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakan kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Ayat yang ke-17, bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Saya tidak tulis semua, kalau kita baca semuanya akan memakan waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Baruk sekretaris Yeremia menulis firman yang dari Tuhan kepada Yeremia, Yeremia itu mengucapkan dan Baruk dengan teliti menulis. Dan tulisannya itu ditulis dalam gulungan kitab dari kulit binatang. Dan tulisannya itu bicara tentang peringatan kepada Yehuda, spesifik kepada Yoyakim, Raja Yehuda, yang isinya sebetulnya menegur Yoyakim. Menegur kenapa? Karena Yoyakim itu punya ambisi sendiri dalam perjalanan kepemimpinannya, padahal konteks waktu itu dalam pelayanan Yeremia, Yehuda dan Israel itu sedang didisiplin oleh Allah. Mereka dibuat Babel selama 70 tahun. Dan ada beberapa raja-raja yang memang diberi kesempatan untuk memerintah. Jadi Babel memberi Raja Babel itu menjajah begitu, menguasai wilayah Yehuda dan Yerusalem serta Israel seluruhnya dalam rangka disiplin Allah, karena memang Israel yang tegar tengkuk. Nah, ketika peringatan itu disampaikan, Yehuda dan Yoyakim maksud saya ya, Raja Yehuda ini tidak mendengar, tapi menerobos. Bahkan Yoyakim itu membakar kitab itu. Setelah dibakar, Yeremia menyuruh Baruk menulis lagi, tolong tulis lagi, dibacakan lagi. Dan ada beberapa kesalahan fatal penolakan Yoyakim yang dibuat, yang kemudian ini sebagai peringatan bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup hari ini. Yoyakim melakukan kesalahan, ya. Yeremia menyuruh untuk membacakan langsung, dan kesalahan-kesalahannya sangat fatal. Yang pertama, menghalangi pembacaan gulungan kitab yang ditulis langsung oleh Baruk dari mulut Yeremia kepada umatnya. Menghalangi, tetapi tidak menghalangi membakar gulungan kitab itu, langsung dibakar. Dan berarti tidak ada catatan lagi. Tapi Yeremia menyuruh Baruk tulis lagi, ya, menulis persis seperti yang esensi beritanya yang kamu tulis tadi dari mulut saya, ditulis lagi dan dibakar. Sebelumnya dibakar dan dibacakan, akibatnya betul-betul Yoyakim marah, gitu ya. Dan kesalahan berikutnya, Yoyakim ini menghalangi rakyat untuk mendengar firman Allah ketika pembacaan gulungan kitab itu. Jadi kalau kita menghalangi seseorang mendengar firman Tuhan, berarti kita seperti Yoyakim. Yoyakim juga menghalangi dan menutup setiap kesempatan bagi umat Allah untuk mendengar, ya. Menghalangi dan menutup. Dia punya otoritas. Dan ini bahayanya otoritas kalau tidak takut sama Tuhan, bisa menghalalkan segala cara. Dan yang paling mengerikan adalah menangkap Yeremia dan Baruk. Ya, Yeremia ini pernah dimasukkan dalam perigi
perigi itu sumur yang tidak digunakan lagi. Dan nampaknya saya mencoba meneliti Yeremia ini kok tidak mau menyampaikan langsung ucapan-ucapannya itu, mengapa harus ditulis dan baru membacakannya. Penafsiran saya, yang pertama Yeremia pernah takut, tapi yang kedua ini yang mendekati. Yeremia itu sudah bosan dan mogah karena Israel begitu dikasih tahu, mereka dengar sebelah kanan telinga, keluar sebelah kiri. Aku tidak mendengar, tidak melakukan, dan mereka tegar tengkuk. Itu yang terjadi, sehingga Baruk catat dan menulis serta membacakan. Nah, Bapak Ibu, peringatannya apa? Ini peringatannya. Ambil ulalah gulungan lain, ya. Jadi setelah dibakar, di ayat-ayat sebelumnya memang tidak dicatat apa isinya, tapi dalam gulungan yang baru yang dicatat dalam proses dibakar tadi itu, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan begini, firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis dan dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Ketika saya membaca ayat ini dalam persiapan saya membakar gulungan, saya diingatkan pada satu peristiwa di desa saya ketika saya masih remaja. Di desa itu waktu kecil, waktu remaja, orang tua saya, almarhum bapak, itu menjadi kepercayaan hamba Tuhan pendeta di desa. Dan memang semangat untuk membawa jiwa itu dimiliki oleh orang tua saya, oleh bapak. Sesaat ada tetangga terakhir untuk jauh begitu datang dan konseling begitu menyampaikan, kemudian bapak kemudian memberikan jawab, dan konselingnya itu menurut cerita dia pengen dibebaskan dari guna-guna yang dia guna-guna dari temannya atau siapa. Pekerjaan dari tetangga saya ini kondektur bis Surabayanan begitu ya. Ditemukan jimat di belakang jok, dan itu yang tahu dia dan yang dia kena sehingga dia sakit, dan datang kepada bapak. Kemudian bapak meminta jimatnya untuk diambil dan dibakar, dan orang ini mendoakan, kalau aku sembuh aku akan ikut Tuhan Yesus, ikut ibadah di gereja. Wah, bapak seneng banget. Jadi sampai hari ini mau saya warisi kalau ada orang yang seperti itu, ya, senang gitu ya, mendoakan di rumah sakit yang siap untuk dipanggil Tuhan itu, karena paling mudah untuk penginjilan itu. Kalau sudah di rumah sakit itu paling mudah. Mau percaya sama Yesus, tak doakan ya, sembuh ya, sembuh atau tidak bukan urusan kita doakan apa? Ya, yang dipanggil Tuhan kan berarti urusannya dengan Tuhan, berarti Tuhan terima, nggak masalah. Nah, sembuh Bapak Ibu, sembuh, dan istrinya, 2 anaknya ke gereja. Tapi dalam perjalanan menjadi anak Tuhan itu kan tidak mudah. Nggak mudah, itu penuh pergumulan, tantangan. Mungkin karena dia masuk Kristen dan kemudian dia diejek oleh tetangganya, teman dan sebagainya. Nah, suatu saat sakitnya itu kambuh lagi. Jadi sakitnya itu penyakit dalam, dan badannya yang gagal jadi kurus. Ketika ikut Tuhan beberapa bulan, beberapa tahun itu pulih, jadi sehat. Dan ternyata dalam perjalanan itu pengaruhnya siapa tidak tahu, ternyata kumat sakitnya. Wah, ketika dia kumat, dia marah dengan Tuhan. Dan dia datang kepada Bapak, dan mau ke gereja-gereja karena Tuhannya orang Kristen, bohong, sakit lagi aku, marah betul. Dia tidak kerja, istrinya juga tidak harmonis begitu. Kemudian tidak lama meninggal. Tapi sebelum meninggal, ada satu peristiwa yang dia lakukan dalam kemarahan. Alkitab yang dikasih oleh bapak saya tadi itu dirobek-robek, diinjak dan dibakar. Saya ingat banget
ketika orang ini dikubur dalam penguburan, ketika melayat itu terang benderang, tidak apa-apa, itu bukan musim hujan. Tapi yang terjadi ketika jenazah itu mau dibawa ke kubur, karena kalau orang desa itu kan tidak selalu pakai mobil, tidak butuh yayasan kematian, yang ada itu kerjasama dengan seluruh tetangga. Ternyata begitu sampai mau melangkah tengah jalan ke kubur, tiba-tiba di desa kami itu mendung gelap dan hujan deras, petir menyambar, padahal itu bukan musim hujan. Dan Anda tahu, ini bapak saya yang mengikuti karena dia nggak dendam, tetap dia untuk mengubur. Dan ceritanya menurut bapak saya itu, mayatnya itu ketika digali kuburannya, ternyata nggak bisa karena penuh dengan air, dikuras, mengubur lagi. Karena waktu semakin sore, mau tidak mau mayat tadi itu berenang di dalam lubangan air itu. Semua tetangganya, semua yang melihat ini akibat, dia menilai akibat kesalahan yang dibuat oleh orang ini, membakar. Bapak Ibu, saya yakin Anda tidak pernah melakukan itu. Tapi saat kita menghalangi diri kita untuk kita dengar firman Tuhan, itu bicara tentang sesuatu yang sebetulnya kita harus pahami, itu sebuah peringatan. Karena firman yang dari Tuhan itu kudus, firman yang dari Tuhan itu sempurna, tidak ada cacat celahnya. Karena itu kita dengar sampai kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Maka hari ini akan saya sampaikan ada 3 akibat. Dengan cepat ya, ada 3 akibat bagi orang yang melanggar peringatan Tuhan. Ya, tapi dari sisi akibat ini kita akan ngerti apa flashbacknya, atau bukan flashbacknya, tapi paradoksnya bahwa di balik akibat selalu ada berkat yang kita akan dapatkan dari sini. Akibat dari seorang yang melanggar, menerobos perintah Tuhan dalam teks ini, orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan berkat covenant, berkat perjanjian. Ayat 30 bagian A yang saya bold dan kasih miring italik ya, Yehuda atau Yehoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Tidak akan mempunyai keturunan, anaknya tidak akan memerintah sebagai raja. Artinya di situ ada tahta Daud. Siapa Daud? Seringkali kita mendengar menyebut bahwa berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi di situ ada ikatan perjanjian yang juga turun kepada Daud, sehingga otoritas dari Daud itu selalu dipakai dalam sebuah pembacaan begitu. Selalu dipakai. Mengapa nggak mendapatkan otoritas? Karena memang Yehoyakim melanggar. Dan hari ini kita belajar, jika kita melanggar peringatan Tuhan, kita nggak akan pernah mengalami berkat covenant. Apa itu berkat covenant? Perhatikan baik-baik. Berkat covenant itu karena Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang terikat dengan perjanjian. Ikatan perjanjian itu pertama kali diberikan, ya. Sebetulnya Adam ketika jatuh dalam dosa, Allah memperbaharui. Ya, sebelumnya ada kalimat beranak cucu bertambah banyak, itu sebetulnya covenant. Tapi muncul lagi dalam zaman Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itu muncul bukan kepada Ruben, anak sulungnya, enggak, tapi kepada Yusuf. Yusuf itu punya anak namanya Manase dan Efraim. Tapi ketika Yakub memberkati, aneh, bukan Manase yang mendapatkan berkat tangan kanannya, tapi ketika memberkati itu menyilang begini, Efraim diberkati, dibetulin lagi Mbak Yusuf, ini loh Pak yang betul, balik lagi, aku tahu anakku, aku tahu ini salah aku, tapi ini yang memang Tuhan katakan kepadaku, bahwa Efraim akan lebih besar dibandingkan Manase. Itu bicara tentang apa? Ikatan perjanjian sampai kepada Musa,
Sama kalimatnya yang diucapkan oleh Allah kepada Abraham. Karena apa? Terikat dengan perjanjian. Mari kita lihat dulu ayatnya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini perhatikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang berkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini yang saya namakan berkat covenant. Berkat covenant itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi ada keturunannya. Di situ ada Manasye, ada Efraim, kemudian ada Musa. Tadi dalam bacaan yang pertama tadi, firman Tuhan, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu, pada Yosua. Itu penjanji penyertaan, itu janji covenant tadi, ikatan perjanjian. Dan hari ini covenant itu untuk gerejanya. Amin. Siapa gereja? Kita semua orang percaya. Jika kita tidak menerobos dan melanggar perintah Tuhan, berkat perjanjian itu akan kita nikmati. Berkat perjanjian itu sampai ada orang yang mengutuk kita aja, untuk itu dibalikan jadi berkat. Karena itu jangan takut dikata-katain orang, diunyek oleh terima saja, itu jadi berkat buat kita. Ya, yang penting selaras ngalah gitu ya. Itu yang pertama. Yang pertama dalam poin yang pertama ada kalimat di situ, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta. Daud bukan hanya berkat perjanjian, tapi orang yang taat akan punya otoritas dari Tuhan, nggak kehilangan otoritas. Orang yang taat. Tapi manusia ini loh, kita itu lemah, gampang sekali bohong, gampang sekali berpikir kotor gitu ya. Laki-laki mas terutama itu mudah sekali kita jatuh. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, ayo kita perbaiki supaya kita tidak kehilangan otoritas kita. Dan kehilangan otoritas itu akan menyengsarakan. Ingat Yohanes 1 ayat 12, ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak. Dan ketika diangkat menjadi anak-anak, Allah mengadopsi kita. Itu artinya otoritas legitimasi dari surga, kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa. Itu otoritas. Dan kalau kita minta kepada Bapa jasmani saja yang jahat, itu ketika minta anaknya pasti diberikan. Minta roti pasti diberikan roti. Tidak mungkin diberikan kalah jengking kata firman Tuhan. Pasti, walaupun sulit gitu lah. Kalau dia ngomong sama papanya, Pak, habis buntang banting sama Sisi loh Pak. Ini harus pecah, tempat blese harus pecah, semua pecah. Mbok ada yang baru Pak. Mbok saking tidak ada duitnya saja tuh, tetap akan diusahakan. Benar tidak Pak Bro? Benar dong. Saya itu ingat ya, Tatan itu selalu mewarisi HP saya. Dia ngomong gini dengan Pak, HP teman saya itu sudah canggih loh. Saya itu malu kalau pakai HP sementara teman-teman saya itu bisa main game secara korporat. Main game korporat di tempat lain nggak apa-apa, kalau di gereja itu payah gitu. ya. Sampai saya berusaha melakukan itu. Dan saya masih ingat sekali gaji ke-13 saya di gereja lama, saya berikan HP untuk anak. Tanya sama dia enggak saya tidak banget. Gaji ke-13 artinya berkat Natal. Itu terberikan. Ada usaha. Itu Bapak yang jahat loh, apalagi Bapak kita di surga. Dan seorang yang mendengar peringatan Tuhan, dia tidak akan kehilangan otoritas. Karena itu jangan takut usir setan. Ya. Jangan takut di Yudhistira nanti di Kalimantan
ketemu dengan orang Dayak, jangan diusir loh, nanti kamu diusir dari Kalimantan. Karena minggu besok udah pamitan sama saya mau ke Kalimantan 2 minggu diajak sama papanya. Ya, berarti kita butuh main drum. Ya, saya bersyukur punya anak-anak rohani yang baik, ya bisa support pelayanan. Yang berikutnya, gereja yang tidak mendengar peringatan Tuhan akan kehilangan otoritas. Saya berharap RBC tidak kehilangan otoritas karena ada legitimasi dari surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kali itu untuk panel sitir mau Pak ya, kalau 5 menit. Ya. Oke. Yang kedua, tidak akan mendapatkan penghargaan di bumi. Tidak akan mendapatkan penghargaan di bumi. Ini ayatnya jelas, bagian B. Dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ini sangat mengerikan sekali. Anda perhatikan baik-baik, orang yang meninggal sekarang, itu karena COVID terutama tidak mendapatkan penghargaan layaknya orang meninggal. Bahkan orang yang dirawat di rumah sakit, karena beberapa cerita dari teman-teman, hanya diberikan asupan gizi, tidak diobati, hanya memperkuat imun tubuhnya saja. Ketika mulai marak, bulan Februari Maret, kita mendapatkan postingan-postingan dari luar negeri ya, bagaimana mayat orang-orang Jerman, mayat orang Amerika yang diangkut dan dikumpulkan secara massal. Itu bentuk tidak penghargaan. Karena itu, mari kita jangan terobos. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, ya, kecuali istri dan suami nggak boleh jaga jarak. Ya, tetap jaga jarak, cuci tangan, bawa hand sanitizer. Saya selalu bilang teman-teman yang kerja di luar, ya, apalagi kalau menghitung uang, bawa hand sanitizer. Bisa kita bersihkan dan kala, tapi uang itu dari pegang orang banyak di pasar, di pemulung dan sebagainya, kotor. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Orang yang tidak mendapatkan penghargaan ketika hidup sampai matinya juga tidak mendapatkan. Karena apa? Terobos peringatan Tuhan. Lo yakin mengalami itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi umat Tuhan waktu itu dan juga bagi kita yang hidup hari ini. Saya mau cerita tentang Nebukadnezar. Nebukadnezar itu dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 31 sampai 34. Dia raja Babel, ya. Dalam kitab Daniel ini berarti sudah memasuki masa disiplin hampir-hampir berakhir, karena ketika Sadrak, Mesakh dan Abednego, orang-orang muda yang berhikmat dan ditulis dalam kitab Daniel ini membantu sebagai pejabat-pejabat Nebukadnezar. Nebukadnezar ini menjadikan dirinya Allah dan Tuhan menghukum. Dan ini bicara tentang kesombongan. Menghukumnya bagaimana? Ayat yang ke-32. Engkau akan dihalau dari antara anak manusia, di antara manusia, tidak lagi hidup sebagai manusia yang lainnya, hidup sebagai manusia yang bergaul dengan manusia. Tetap tinggal, tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Apakah itu? Macam-macam binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Ada manusia yang makan rumput? Yang Nebukadnezar ini. Dan demikianlah engkau berlaku atasmu selama 7 masa, 7 tahun. Wes, ngeri banget ini. Tidak mendapatkan penghargaan. Karena apa? Terobos, fatal salahnya, yang menjadikan Babel, Nebukadnezar sebagai raja yang disembah, menggantikan posisi Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, akibat dari seorang yang melanggar peringatan Tuhan, dia akan mendapatkan penghukuman Tuhan secara korporal, penghukuman massal, dimulai dari kesalahan seorang yang bernama Yoyakim, pemimpin raja. Ayat 31, aku akan menghukum dia, Yoyakim, siapa lagi? Keturunannya dan hamba-hambanya, asisten-asisten, pembantu-pembantunya, pejabat-pejabatnya. Karena apa? Karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka dan atas segala penduduk Yerusalem, keluarga, pejabat,
dan seluruh Yerusalem. Dan atas siapa? Orang Yehuda. Yerusalem, Yehuda itu suku salah satu suku Israel. Ya, atas Yehuda yang dipimpin oleh Yehoyakim, padahal Yehoyakim ini keturunan Yehuda. Dan segenap malapetaka yang ku ancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya, bahkan membakar gulungan-gulungan kitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita miliki itu petunjuk, itu peringatan. Kita harus dekat dengan buku petunjuk itu. Kita harus dekat dengan peringatan itu, supaya kita tahu apakah hidup kita itu salah. Seperti sebuah cermin, kita bercermin. Apakah kita salah dengan dandanan kita? Oh, ini rambutku masih baul-baul. Oh, lipstikku ini. Oh, air hidupku dan sebagainya, sehingga kita bisa mengerti, memahami, dan kita memperbaiki, sehingga kita tampil ibadah di RBC dengan muka yang cantik, dengan muka yang ganteng. Sebetulnya memang Tuhan juga demikian, akan menolong kita untuk kita berlaku hidup benar sebagai peringatan. Karena itu jangan pernah protes, karena akan ada konsekuensinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menghukum? Pertanyaannya, karena tidak mendengar perintah Tuhan. Mengapa tidak mendengar perintah Tuhan? Satu saja alasannya. Yehoyakim ini melakukan kesombongan. Sombong dimulai dari diri sendiri. Minggu pertama bulan Agustus nanti saya akan kupas tentang menanggalkan keakuan. Ada 2 seri khotbah yang sudah saya siapkan, ya. Minggu pertama bulan Agustus tentang kesombongan, menanggalkan keakuan, dan berkat dari menanggalkan keakuan itu apa akan saya kupas di sini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang memang Tuhan kasih kemampuan lebih, talenta, pandai bicara, kekayaan, semua datangnya dari Tuhan, harusnya dimanage untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan berlaku seperti Yehoyakim, kita akan berlaku seperti Nebukadnezar, dan kita tahu konsekuensinya. Dan hari ini kalau kita sebagai manusia yang lemah, yang seringkali salah, mari kita perbaiki, dan Tuhan mengingatkan kita. Dan peringatan Tuhan itu macam sekali, bisa dari Alkitab, dari khotbah seperti ini, dari anak-anak kita, dari tetangga kita, atau mungkin dari teman kita yang satu komunitas ini memperingatkan pada kita. Ya, saya sebagai pemimpin jemaat menerima banget peringatan-peringatan itu. Senang, karena seringkali orang muda itu tidak seperti hikmatnya orang-orang yang sudah ada usia yang sepuh, yang sudah punya pengalaman, makan asam garamnya sudah banyak begitu. Karena itu saya butuh nasihat, dan dengan segala kerendahan hati saya senang banget. Jadi jangan sungkan-sungkan, ya, jangan sungkan-sungkan untuk sama-sama memperingatkan. Dan kalau peringatan itu perlu kita sama-sama belajar untuk mendengar. Bapak mengasihi kita, Bapak mencintai kita, dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kasih yang sempurna. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama, naikkan puji ini dengan segenap hati kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layak untuk dapat
Saya mengajak untuk mengambil waktu teduh kita bersama. Sementara keyboard akan lengan lembut menyenangkan lagu ini. Dalam jalan hidup kita yang kita arungi tiap hari, minggu berganti, bulan berganti, bahkan tahun berganti, ketahuilah, ketika tantangan, persoalan, pergumulan selalu akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Sebab legitimasi sorga, kita sebagai anak-anak Allah akan dimampukan untuk berjalan. Dan ketika kita berjalan dalam hidup ini, ada petunjuk yang perlu kita ikuti, ada peringatan, ada tatapan yang perlu kita ikuti, supaya kita semakin maksimal di hidup kita. Kita menjadi suami-suami yang maksimal, kita bekerja maksimal, kita menjadi ibu rumah tangga yang maksimal, sebagai pelajar yang maksimal. Karena itu mari datang kepada Tuhan hari ini, minta petunjuknya setiap hari yang adalah peringatan yang perlu kita ikuti. Dan jangan pernah membiarkan itu berlalu begitu. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita tepuk tangan bagi Bapa kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi ini yang menyapa kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu dahsyat, yang luar biasa, memampukan kami. Ajar kami untuk kami mengikuti petunjuk-Mu dengan jelas. Ajar kami mengikuti petunjuk dan peringatan Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi kami boleh maksimal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, Tuhan tolong kami. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu jemaat RBC yang ada di rumah Tuhan, di rumah Tuhan ini, ataupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Memberkati mereka semua, anugerah-Mu melimpah. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pandanglah Bapa, sumber berkat itu. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia selalu menggandeng, menuntun, tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena itu pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, berkat yang datang dari Tuhan yang sedang persekutuan dalam Allah Roh Kudus itu, yang senantiasa mencurahkan, memberikan berkat kepada kita semua. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Memberkati kita semua.